juga belum nampak di depan mata kita. Yang nampak di depan mata kita mah kita sendiri. Jam 2 masih molor, ditunggu sampai jam 3 masih ngerek gitu ya. Masih ngorok. Itu kan nahyu mungkar sebenarnya. Kalau zaman Kangjeng Rasul kan dalam riwayat 3 tahun setelah diangkat Nabi berdakwah, itu yang ngikutnya cuma 11 orang. 3 tahun. Ini udah berapa tahun al-ijtihad? Al-ijtihadah ya. 11 orang. Nah, udah begitu ya dari zaman Kangjeng Rasulnya udah. Tapi bagi kita yang diberikan akal kita dipakai melihat sejarah Kangjeng Rasul bertepatan dengan tahun gajah di mana Raja Abrohah mau menghancurkan Ka'bah. Ini sebelum zaman Kangjeng Nabi udah ada untuk penghancuran Ka'bah. Nanti di akhir zaman memang Ka'bah bakal tidak ada, bakal dihancurkan, bakal nggak ada Ka'bah. Sehingga ini pun sudah dimusyawarahkan oleh para ulama dulu. Seandainya Ka'bah tidak ada, lalu orang Islam itu mau sholat menghadap kemana? Udah dipermasalahkan. Tetap meskipun Ka'bah sudah tidak ada, orang sholat menghadap Ka'bah. Sebab hakikatnya sholat itu bukan ke Ka'bah. Kangjeng Rasul lahir, kalau dalam Al-Barzanji itu ada bahasa itu apa tuh? Wa qusiyatil ardu ba'da tuli jadbiha itu. Terus ke depannya itu apa? Kangjeng Nabi lahir itu kan kejadian-kejadian alam luar biasa. Itu kalimat dalam Al-Barzanji itu. Dimulai dari wakusiat itu ceritanya itu. Saya nggak hafal ya. Di mana bumi begitu Kangjeng Nabi lahir itu yang tadinya panas jadi adem. Pantas di bulan Maulid musim hujan. Kemudian tumbuh-tumbuhan, kemudian berbuah, subur bumi pada masa itu. Nah, di akhir zaman kita tinggal sisanya ini. Wah, sisanya aja banyak, ada anggur, ada apel, ada nanam pada enggak. Tapi gampang. Itu asbabiah Kangjeng Rasul. Sehingga bahasa hadis qudsi itu, kalaulah tidak ada Kangjeng Nabi, gak bakalan dibikin kita udah. Asbab ya nur Kangjeng Nabi. Hancurnya berhala-berhala bertanda kebatilan bakal hancur setelah adanya dinul haq yang dibawa oleh Kangjeng Rasul. Tegaskan dalam ayat Al-Quran, wa qul ja'al haq wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Diutus Allah memberikan kitab berupa Al-Quran, wa arsalal mursalina, dan mengutus para utusan.
kita diberikan Al-Quran, diutusnya Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Ini perkara yang luar biasa. Kita syukur diberikannya Kangjeng Rasul sebagai Sayyidul Mursalin. Patut bersyukur kita. Sosok Kangjeng Rasul, kapanan ujian mah Kangjeng Rasul mah itu udah hal yang lumrah, kapanan diuji Kangjeng Rasul terus lulus terus dari setiap ujian. Memang sebagai master ya untuk ditiru oleh kita. Ada masa-masa di mana Kangjeng itu sudah jenuh dengan dunia, udah bosan, pengennya menyendiri, nyepi. Makanya di saat usia hampir 40 tahun, konon 39 tahun, menyepikan diri di Gua Hiro. Banyak riwayat sampai 40 tahun. Itu udah bosan dengan dunia, udah meninggalkan dunia, hatinya udah nggak ada. Makanya pengen nyepi. Dan dari situlah sejarah besar baru dimulai. Kangjeng Rasul diberikan wahyu berupa Al-Quran itu di usia 40 tahun. Kalau lihat dari ayat yang lain, ayat birrul walidain itu apa? Hamluhu bisaluhu wa bisaluhu. Itu yang kita dianjurkan, diperintah untuk amar ma'ruf, ini juga diperintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, di mana orang tua membawa kita, mengandung kita dari mulai proses air mani 40 hari, air mani 40 hari kemudian menjadi segumpal darah, 40 hari kemudian menjadi segumpal daging, terus disempurnakan oleh Allah, lahirlah kita. Setelah lahir kan tidak langsung lari, nggak langsung minta makan, bertahap proses, sehingga sampai ila salasina syahro, 30 bulan itu ayatnya ya. 30 bulan itu sama dengan 2,6 bulan ya, 2 tahun setengah lah, 2 tahun setengah. Wa fisoluhu, kita dipisah, disapi. Kalau nggak disapi bahaya, nete udah sampai tua juga. Ini juga masih nete, pada masih cuma ganti netenya. Tiga 30 bulan terus berjalan, tumbuh dan berkembang fisik kita ini. Yang belajar jalan di usia 2,5 tahun kan masih jalannya juga belum lancar, terus bertumbuh, akhirnya kita bisa jalan dengan sempurna, bisa ngomong, terus berkembang, kecerdasan pun terus berkembang. Puncaknya sampai 40 tahun.
hatta idza balagha arba'ina sana Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an ashkura lak wa an a'mala sholiha. Allahu alam, remeng-remeng nih ayatnya nih. Tapi begitu ayatnya itu. Hatta idza balagha arba'ina sana, sampai usia 40 tahun. Taruhlah kita rata-rata 40 tahun. Berarti umur yang jelas yang telah kita lalui hidup di dunia ini 40 tahun. Harus bagaimana di usia 40 tahun? Mungkin di masa remaja kita punya cita-cita setinggi langit, punya keinginan sejauh awan, menggambarkan kita nanti setelah dewasa berumah tangga, punya rumah bagus, bah istana, punya mobil mewah, punya istri cakep. Bahkan cita-cita bukan satu, berkeinginan dunia terus, karena kayak di masa muda itu hayalan-hayalan. Kalau sudah di usia 40 tahun mah atuh udah, jangan bae mikirin dunia, jangan nguber-nguber hawa we dunia, sebab keinginan kita tidak mendahului apa yang telah dikudrat irodahkan oleh Allah. Keinginan tinggal keinginan, harus bagaimana? Ayatnya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Gusti udah dah. Emang sudah segini kelihatan punya istri cuma segini udah. Banda juga cuma segini. Katanya kalau usia dia 40 tahun, kalau dia bisnis bangkrut bae sampai jual sawah, jual banda tetap bae begitu, berarti udah. Jangan mikir jadi milioner lah, udah gak bakalan gitu. Yang jelas dia utang banyak di usia kayak begitu. Jadi jangan berangan-angan. Jadi mulai memikirkan al-ibanatu ila daril khulud. Sudah kembali kita memikirkan masalah akhirat. Ya kan Kanjeng Rasul kan nyonton gak begitu. Sudah usia 40 tahun beliau sudah bosan dengan dunia. Kalaulah tidak untuk menyampaikan risalah, udah nggak mau bermuamalat kan yang Rasul, udah mau ngobrol-ngobrol marangan. Kangjeng Nabi Musa sama, apalagi kanjeng Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Tidak mau lagi mendengar suara-suara yang lain terkecuali suara zat Allah. Hanya beliau diberikan kemuliaan mendengar kalamullah. Misal ini ada penyanyi nyanyi pas ada suara yang bagus, pas penyanyi yang selanjutnya sumbang pales, ini cepet udah nggak mau denger gitu. Jadi selalu merindukan suara yang tadi yang bagus. Kalaulah bukan karena risalah yang harus disampaikan, karena bakal dipintai pertanggungjawaban, para nabi nggak mau, udah pengen menghususkan dirinya hanya kepada Allah. Nah kita pun demikian berusaha
Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Duh Gusti, beri saya hidayah supaya saya bisa mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Mana nikmatnya? Tuh penglihatan, tuh pendengaran, tuh lisan. Itu kan nikmatan itu. Yang sebelumnya mungkin mata dipakai maksiat, telinga dipakai maksiat, mulut dipakai maksiat. Atau udah usia 40 tahun mah masa tangan mau dipakai main kartu baik, mata mau dipakai melototin biduan terus, lisan dipakai gibah terus. Kapan mau kembali kepada Allah? Sudah saatnya. Hatta idza balagha arba'ina syana, sudah usia 40 tahun mah sudah mulai keinginan kita, Rabbi auzi'ni, supaya kita bisa bersyukur, mensyukuri. Mumpung masih bisa melihat, 1-2 ayat mah dipakai ngaji nih mata, telinga dipakai kayak begini nih telinga nih, lisan pakai dzikir. Sebab ada efek atau konsekuensi yang harus kita terima. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya Aku yang Maha Agung bakal menghidupkan orang yang mati. Lalu wa naktubu ma qaddamu, dan kami telah menulis apa yang telah kita perbuat. Wa asarohum, ini yang apakah selama 40 tahun ke belakang mata kita, apa yang pernah kita lihat itu tidak dibukukan oleh Allah? Telinga kita, lisan kita, apakah tidak dibukukan oleh Allah? Wa asarohum, berbekas. Nah itulah yang nanti bakal diserahkan ke pengadilan yang Maha Agung ketika Allah bakal menghukumi. Wa kulla syai'in ahsaynahu, semua telinga, mata, mulut dicatat. Kita tinggal taubat, wahai mentaubati. Kan pesan Kanjeng Rasul, jagalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Artinya di masa muda kita lebih banyak potensi, sangat berpotensi untuk beramal soleh yang banyak. Udah kuat-kuatan kan tahajud 12 rakaat, wah masih kuat. Tapi coba kalau udah usia di 60 tahun, kita lihat orang yang udah usia 60 tahun, jalan juga udah gemeter. Udah lebih dari itu. Makanya udah cukup kita usia 60 tahun, cukup nggak? Sampai 60 tahun ya doa kita. 60 tahun udah, jangan tua-tua dah. Itu ada di kampung saya udah usia 100. Ibu saya sendiri masih hidup, usia 80 tahun udah renta, udah nggak bisa. Usus juga udah mengecil kata dokter itu kan. Ada sisa saya mudah-mudahan jadi pelebur dosa-dosa. Jadi saya membayangkan saya pribadi sampai di usia itu berat. Tinggal keinginan doang, pengen sholat malam, pengen baca Al-Quran. Apa anda dikata penglihatan kenikmatannya udah berkurang, udah nggak bisa lihat dengan jelas, perih, pakai kacamata juga perih.
sulit. Wa an a'mala sholiha tardahu. Sekarang kita berusaha beramal soleh, gunakan mata, gunakan telinga sampai Allah ridho. Itu tugas kita itu. Jadi kembali di usia 40 tahun ternyata kita harus sudah berbalik hati. Tapi orang yang sudah berkeinginan tentang hawa dunia, jadi kita sedang cerita baik ini, minimal tahulah. Kalau terus baik wattabau hawahu. Nah, sering saya sampaikan dari diri kita ini kan hawa nafsu cuma dua, nafsul batni, nafsul parji. Nafsul batni makan perut, pengen makan, minum gitu. Nafsu parji bersenggama, itu bongkolnya. Makanya pantas kalau kita meninggal yang pertama cepat busuk itu kemaluan dengan perut. Seminggu aja udah pada busuk. Nafsul batni, nafsul parji. Nah, ketika manusia tidak bisa mengendalikan ini, waduh, bahaya. Akhirnya kesenangan dunia yang dia raih. Paling kalau jadi milioner, saya kira kehidupannya masuk bar keluar bar, masuk diskotik keluar diskotik, yang pikirannya hotel yang mana, villa yang mana, tempat rekreasi yang mana, luar negeri. Dan kesibukannya seperti itu, terus mewah-mewahan, beli mobil. Oh, kalau sekarang itu kan sultan sebutnya para sultan, mobil Lamborghini udah 3, 4, itu kesenangan dunia kan itu. Saya kira orang seperti itu ya sulit memikirkan alam kubur, ya sulit, lupa dia, lalai ya. Nah, kita ya alhamdulillah diberi hidup pas-pasan, bersyukur. Jadi milioner belum tentu kita jadi orang yang selamat loh. Ambil hikmahnya oleh kita. Ini hidup pas-pasan, makin kita masih ingat masjid gitu, ingat talim, tapi hidup berkah itu. Wattabau hawa, terus ngikutin hawa nafsu, lupa dengan kehidupan yang akan datang. Hidupnya tidak ada kemanfaatan, hidupnya nggak ada keberkahan. Wa an a'mala sholihah hatta tardahu. Wa an a'mala sholihah tardahu, itu ayatnya itu. Nah, sering direnungkan oleh kita itu, sering baca-baca tuh ayat tuh. Diingat-ingat. Nah, kembali kita tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf dimulai dengan diri kita. Wa qad wasafallahu mu'minina fi ghairi maudi'in min kitabihi bil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Dan Allah telah menyifati Allah terhadap orang mukmin fi ghairi maudi'in min kitabihi bil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ya, ayat-ayat tentang siapa orang yang beriman kepada Allah, yang terus melakukan amar ma'ruf. Jadi begini juga ya amar ma'ruf lah. Kata mubalik ya amar ma'ruf mah gampang katanya. Ya kalau secara dohir ya gampang. Tapi kalau amar ma'rufnya terus begini, kita dalam bersuci ya. Bersuci.
secara dohir, secara jawari, secara batni, secara kolbu, secara ruh. Secara dohir, kalau kita punya hadas, kalau hadasnya akbar wajib mandi. Kalau hadas asgor wajib wudu. Itu kan penyucian secara dohir. Belum cukup untuk menuju kepada Allah, jawarihnya. Ini tadi yang usia dia 40 tahun. Jawarih itu pergerakan anggota badan, panca indera. Udah, mata jangan pakai kotor-kotoran baik, telinga jangan pakai kotoran-kotoran baik, bersihkan oleh kita. Itu pembersihan ini namanya juga. Kalau sekarang kita sholat secara dohiriah, kita suci, melakukan sholat, beres sholat, mulut ngobrolin orang gimana, mata pakai maksiat, telinga pakai maksiat, berarti kan masih kotor-kotoran itu. Bersihkan oleh kita. Terus pembersihan kolbu, hasud, kibri. Sehingga kalau secara dohir kita sholat, punya wudu, artinya suci dari hadas, tidak tertempeli najis, tidak mengenai najis atau terkena najis, sah sholat kita. Lalu sah secara dohir, ketika orang sholat di hatinya ada hasud, tidak sah dia sholat karena membawa najis hatinya. Artinya bukan nggak sah secara syariat, tapi tidak menerima pahala. Karena jadinya ibadah itu dengan hati. Sodako di hatinya ada ria. Ria itu najis. Itu yang membatalkan pahala sodako. Dan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, kalau hati ini tidak dibersihkan, bahaya dengan amal dohir tadi yang telah kita lakukan. Sholat tinggal sholat. Ya ini yang kita terus belajar terus. Ya minimal secara ilmiah kita tahu apa itu hasud, menginginkan kenikmatan yang ada orang lain, yang ada pada orang lain hilang atau berpindah tangan kepada kita. Dia yang ngelamun, orang lain yang beli. Jadinya apa? Jengkel, karena hasud berarti. Ngelamun dengan mobil, tetangga yang beli. 2 hari berikutnya dia yang masuk rumah sakit. Kan hasud itu penyakit hati kan itu. Kalau penyakit itu sampai ke bawah mati, waduh, bahaya kemana kita. Ini yang harus diperhatikan. Jadi amar ma'ruf itu ya menurut saya nggak gampang, sulit. Orang mau sampai tirakah, puasa, riyadhah kan, bahkan dilatih. Ada yang di atas gunung wiridnya, dikirnya, ada yang di pinggir pantai melakukan itu dalam rangka pembersihan hati. Kalau Kanjeng Rasul tadi khulwat untuk membersihkan hati kan, khulwat kita jangan jauh-jauh lah, ujlah atau khulwatnya di rumah baik udah. Jam 2 tengah malam khulwat, jam 3 tengah malam khulwat. Atau ukuran minimal dalam kitab ini diterangkan, kita punya waktu khusus untuk taqarrub kepada Allah itu 2 jam
udah mulai ini. Tadi di usia 40 tahun kita udah punya khusus waktu 2 jam untuk dikroh gitu. Coba bisa dalam setahun ya kita. Minimal gitu maksudnya. Jadi berjalan 1 tahun itu berat, pemula berat. Tapi ya minimal ya harus diperjuangkan gitu. Tapi kalau udah punya hitungan setahun, lah rasakanlah sendiri. Jangan sebulan bangun terus tengah malam. Bangun terus tengah malam. Kita tahajud misalkan, dzikir misalkan. Kayaknya menggambarkan mati kayaknya berani. Berani. Ya Allah. Dalam kitab Fathul Muin itu amalan yang sangat berarti, diantaranya membaca surah Al-Ikhlas tiap hari 100 balik. Kalau kita meninggal bebas siksa alam kubur. Kata Buya Ucima 200.000 kita minimal. Seumur hidup kita sudah pernah membaca Al-Ikhlas sebanyak 200.000. Watarolah kita punya hijib lah, punya ilmu kebal kalau bahasa dunianya. Ya mungkin di akhirat kita dilempar ke neraka, misalkan harus dihukum di neraka, nggak berasa panas nerakanya. Punya hijib baca Al-Ikhlas. Atau ada At-Taqoh Kubro baca Al-Ikhlas itu sebanyak 100.000. At-Taqoh Kubro itu memerdekakan diri dari dosa-dosa besar. Dalam kitab apa namanya, Durratun Nasihin juga di akhir-akhir pasal babnya itu membahas surah Al-Ikhlas juga. Keutamaannya luar biasa. Banyak yang nyicil mulai dari sekarang. Nyicil 200.000. Kalau sehari 1.000 berarti 200 hari kita. Satu sholat bacanya 200 berarti. Kita baca 100 itu 5 menit. Kalau udah cepat 1 menit 100. Soalnya 1.000 itu bisa cepat 12 menit rata-rata. Kalau bisa cepat. Kalau bacanya nyantai itu 20 menit 1.000. Nanti udah nggak pakai tasbih lagi. Kalau misalnya kita 1.020 menit, udah hitungnya sah aja udah. Dapat setengah jam, berarti kurang lebih 1.000 lagi itu. Kemudian sholawat mah kan jelas, sholawat mah mesti balance. Sholawat itu kita punya hitungan 1 juta kali. 1 juta kali. Tapi di bulan Maulid mah Buya Uci menganjurkan itu hitungan 4.444 itu kan. Nah kalau kita meninggal sudah pernah membaca sholawat 1 juta kali, wah udah aman berarti. Aman gitu. Makanya terus diolah oleh kita supaya punya tiket melebu swargo. Jangan cinta Rasul. Di sholawat baca sholawatnya enggak ditinggalin, dusta. Saya katakannya Rasul, aku dijanjikan oleh Allah ketika aku meninggal, aku di Madinah, orang yang membaca sholawat di Masyrik maupun di Maghrib dengan jelas terdengar oleh Kangjeng Rasul, seolah-olah dunia ini ada di dalam kuburannya Kangjeng Rasul. Jadi kalau misalkan kita baca sholawat didengerin sama Rasul, nah itu rasa itu. Ketika kita baca sholawat, rasakan oleh kita bahwa kita itu sedang didengar oleh Rasul. Boleh kita baca sholawat sambil melamun tentang kemuliaan Kangjeng Rasul gitu ya. Sambil ngelamunin Kangjeng Rasul gitu. Ini boleh. Jadi khususnya udah di situ kita. Ini yang diharapkan. Bukan perkara yang mudah dan bukan perkara yang mustahil. Artinya butuh perjuangan untuk membaca hitungan sampai segitu, butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Dan kita tidak banyak tidur.
Nah itu aja dua tuh, baca sholawat dan juga baca Al-Ikhlas. Yang warid baik sholawatnya, yang udah warid. Misalkan sholawat Jibril atau sholawat yang umum itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Itu aja yang pendek. Kalau biasanya sholawat kamilah, sholawat munjiat itu kan sholawat dari para aulia itu ya. Para aulia yang mendapatkan ilham membaca sholawat itu kemudian dijajahkan kepada murid-muridnya. Jadi artinya model kita baiknya membaca sholawat itu kalau kita mendapatkan ijazah dari seorang guru. Model kemarin-kemarin mah sholawat apa? Sholawat kamilah itu Buya Uci itu kan yang menjajahkan. Sholawat munjiat Buya Entoh adeknya. Kalau mau ya minta ke sana kita. Minta ijazah baru diamalkan supaya bersanad gitu. Ya. Itu lagian sekarang mah dilagu-laguin bae sholawatnya. Kalau dilaguin dibedugin baru baca sholawat. Kalau nggak dibedugin ya udah enggak. Ya. Baik, itu aja dah. Adanallahu wa yakum ajmain. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Sallim radallahu sahabat Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbin fana bima lam tana. Rabbi alimna alladhi anfa'una rabbi faqina wa faqih lana wa qurbatil lana fi dinina tawassal bi ta'lumi tawassal bi ta'limi anta razuquna al-wasi'a wa anta razuquna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.